Ada satu tren yang diam-diam bergerak cepat dan mulai mengusik fondasi industri TV dan film. Bukan layar raksasa, bukan juga teknologi CGI yang terkini, tapi video vertikal. Di Amerika Serikat, pasar mikrodrama sudah bernilai ratusan juta dolar dan diproyeksikan melonjak hingga miliaran dolar sebelum akhir dekade ini. Beberapa aplikasi short drama mencatat puluhan juta pengguna aktif setiap bulannya, dengan pendapatan ratusan juta dolar hanya dalam hitungan kuartal. Format yang dulu dianggap remeh karena terlalu pendek dan terlalu mobile, kini berubah menjadi mesin uang baru. Dan yang berubah bukan hanya tampilannya, tapi juga model bisnis dan cara kerja industrinya. Sinyal disrupsinya makin terang. Netflix mulai menguji pengalaman vertikal di aplikasi mobile mereka. Studio besar Hollywood menyiapkan ratusan judul khusus vertikal dalam 2 tahun ke depan. Mini drama format tegak yang populer di Asia kini merambah pasar Amerika dan wilayah lain dengan pertumbuhan unduhan yang agresif. Ketika platform raksasa, studio mapan, dan arus modal besar bergerak ke arah yang sama, biasanya ada perubahan struktural di depan mata. Jadi pertanyaannya, seberapa jauh video vertikal akan mengubah permainan dalam bisnis TV dan film? Ternyata tren ini bukan sekedar soal rasio 9-16. Vertikal atau mikrodrama adalah perubahan cara cerita diproduksi, dikemas, dan dikonsumsi. Format ini pertama kali berkembang di Asia. Konsepnya sederhana, satu cerita panjang dipecah menjadi episode yang sangat singkat, biasanya 1-3 menit, dan dirancang khusus untuk ditonton lewat ponsel dalam posisi tegak. Alurnya dibuat tajam dan langsung ke konflik. Nggak ada pembukaan panjang, nggak ada tuh adegan yang bertele-tele. Beberapa detik pertama harus menarik. Genre yang dominan adalah romansa dan melodrama dengan nuansa dramatis, bahkan sensasional. Cerita tentang tokoh kaya raya, manusia serigala, vampir, hingga judul-judul absurd yang terasa seperti sinetron era TikTok. Formatnya mungkin ringan, tapi daya tariknya nyata. Model bisnisnya pun mengikuti kebiasaan pengguna ponsel. Beberapa episode awal gratis untuk memancing rasa penasaran. Nah, setelah itu penonton perlu membayar lewat pembelian dalam aplikasi untuk membuka kelanjutan ceritanya. Sistemnya mirip seperti game mobile, satu episode pendek demi episode berikutnya. Dengan biaya produksi yang relatif rendah dan distribusi yang sepenuhnya digital, model ini menjadi ramping tapi berpotensi menghasilkan pendapatan besar dari volume penggunanya. Skalanya pun sudah signifikan. Di Amerika Serikat saja, pasar mikrodrama pada 2024 disebut mencapai sekitar 13 triliun rupiah dan diproyeksikan melonjak hingga 60 triliun rupiah pada 2030. Pemain seperti Real Shots, Drama Box, Net Shots, dan Good Shots agresif memperluas jangkauannya. Bahkan Netflix mulai menguji feed vertikal di aplikasinya sejak 2025 dan direncanakan berkembang lebih luas pada 2026. Studio besar juga ikut bermain. Fox Entertainment mengumumkan rencana memproduksi lebih dari 200 seri vertikal lewat kemitraan dengan berbagai platform mikrodrama. Dominasi format ini paling terasa di China lewat fenomena Duanju yang dalam beberapa estimasi menghasilkan pendapatan mendekati box office domestik. Masuknya nama-nama besar memberi sinyal bahwa ini bukan pasar pinggiran. Kim Kardashian terlibat dalam pendanaan platform mikrodrama. Aktor seperti Luke Dodge mendapatkan jutaan penonton lewat serial vertikal. Perhatian, uang, dan talenta mulai mengalir ke format yang lebih pendek dan mobile first. Bukan berarti TV dan film panjang hilang, tapi peta persaingan jelas berubah. Kuncinya ada pada perubahan medium dan perilaku. Vertikal lahir dari kebiasaan membuka ponsel dan menggulir layar dengan satu tangan. Nah, dari situ cara bercerita juga ikut berubah. Cerita tidak lagi dibangun untuk durasi panjang, melainkan hadir dalam potongan singkat yang langsung ke inti konflik. Setiap akhir episode sengaja digantung. Ritmenya cepat dan repetitif, mengikuti pola scroll yang sudah akrab dalam keseharian kita. Vertikal terasa alami bagi generasi yang tumbuh bersama media sosial. Ia tidak memaksa kebiasaan baru, justru memanfaatkan kebiasaan yang sudah ada. Disrupsi mulai terasa ketika perhatian harian berpindah. Industri TV dan film selama ini bertumbuh pada penguasaan ruang dan waktu, jam tayang, layar besar, durasi panjang. Streaming memang memberi fleksibilitas waktu, tetapi tetap mempertahankan format yang panjang. Vertikal mengisi celah yang lain. 5 menit saat menunggu, 3 menit sebelum tidur, 10 menit di perjalanan. Nah, waktu-waktu kecil yang dulu tercecer, kini menjadi ruang konsumsi cerita yang menghasilkan uang. Ketika perhatian berpindah, nilai ekonomi pun ikut bergeser. Nah, itulah sebabnya platform besar
mulai menyesuaikan antar muka dan strategi konten mereka. Masalahnya, jalan vertikal untuk benar-benar mengguncang dominasi televisi dan film nggak sepenuhnya mulus. Saat ini, ia masih membangun kategori baru, belum sepenuhnya menggantikan yang lama. Film dan serial panjang tetap hidup di ruang berbeda dengan kebutuhan dan konteks menonton yang berbeda. Dari sisi bisnis, vertikal sangat bergantung pada iklan berbayar untuk menarik unduhan baru. Belanja pemasaran jadi komponen biaya yang besar. Ada laporan bahwa meskipun pendapatan tinggi, sebagian pemain masih mencatat kerugian karena agresifnya promosi. Nah, di balik angka yang fantastis, ada persaingan ketat dan tentu saja tekanan biaya. Cara produksinya pun serba cepat dan berbasis data. Jika satu judul nggak menarik, ia langsung dihentikan. Jika respon bagus, langsung diperpanjang. Sistem ini membuatnya lincah, tapi juga membatasi ruang untuk produksi berskala besar dan pendalaman karakter jangka panjang. Satu hal yang pasti, angkanya bergerak terlalu cepat untuk diabaikan. Proyeksi menyebut mikrodrama global bisa menembus puluhan miliar dolar sebelum dekade ini berakhir. Ekspansinya meluas ke Amerika Utara, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin. Unduhan aplikasi short drama rutin masuk kategori hiburan dengan pertumbuhan tercepat. Respon pemain lama pun semakin serius. Bukan lagi sekedar eksperimen, tapi strategi 2 tahunan dengan ratusan judul. Integrasi SWOT vertikal di platform besar menunjukkan pengakuan bahwa cara menemukan dan menikmati cerita kini sudah berubah. Menariknya, konsep video pendek premium sebenarnya bukan barang baru. Dulu udah pernah ada, tapi gagal. Nah, saat itu, kebiasaan dan perilaku penonton memang belum siap. Sementara hari ini, orang udah terbiasa dengan video pendek, transaksi in-app terasa normal, dan algoritma memudahkan distribusi. Momentum dan kesiapan pasar kini bertemu. Kalau kita lihat Indonesia, negeri ini adalah salah satu pasar dengan penetrasi mobile yang tinggi dan kebiasaan konsumsi video pendek yang sangat kuat. Pola scroll sudah menjadi bagian dari keseharian. Jika tren global ini terus tumbuh, bukan tidak mungkin, vertikal menjadi salah satu format dominan di pasar lokal juga. Bagi industri kreatif Indonesia, ini bisa jadi peluang sekaligus tantangan. Peluang karena biaya produksi relatif lebih rendah dan distribusi digital terbuka luas. Tantangan karena persaingan global terjadi langsung di layar ponsel yang sama. Jika pusat gravitasi perhatian memang bergeser ke mobile first, maka strategi produksi, distribusi, dan monetisasi juga perlu ikut berubah. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, disrupsi sering datang dengan model bisnis yang berbeda, bukan sekedar format yang baru. Vertical video bukan hanya tentang cara orang menikmati hiburan, melainkan mengubah cara produksi, distribusi, dan juga monetisasi. Kita perlu memahami logika di baliknya, bukan hanya tampilannya. Yang kedua, momentum dan kesiapan pasar adalah kunci. Ide yang dulu gagal bisa berhasil ketika perilaku pengguna sudah siap. Membaca perubahan kebiasaan sering lebih penting daripada sekedar mengikuti tren. Yang ketiga, yang bertahan bukan selalu yang paling besar, tetapi yang paling adaptif. Industri film dan TV mungkin masih kuat, tapi mereka tetap perlu belajar bahasa baru yang lahir dari layar ponsel. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai kreator, profesional, atau pelaku bisnis, kita perlu peka terhadap pergeseran perhatian. Perhatikan kemana waktu pelanggan mengalir. Disitulah nilai ekonomi akan mengikuti. Jangan hanya terpaku pada format lama hanya karena ia pernah dominan. Karena perubahan jarang datang dengan suara yang keras. Kadang ia tumbuh pelan di layar kecil yang kita genggam setiap hari. Dan ketika kita akhirnya sadar, jangan-jangan ia sudah menjadi arus utama.